Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya David Aryastia Febrian Susanto dari kelas 2D3 ITA NRP 31205017. Baik, pada tugas praktikum konsep jaringan ini, saya akan menjelaskan Cisco Packet Tracer dari PKA 6.8.1 yang berjudul Configure NAT for IPv4. Baik, saya langsung saja untuk masuk ke dalam Cisco Packet Tracer-nya. Di sini adalah topologi jaringan dari Cisco Packet Tracer 6.8.1 yang berjudul Configure NAT for IPv4, di mana dia terdapat sebuah LAN 1, LAN 2, LAN 3, dan juga router 1, router 2, router 3, ada BIS 1, BIS 2, dan lokal server PKA-nya. Dan pada topologi jaringan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian offsite di sini, dia terhubung ke simulasi jaringan internet, dan bagian inside. Baik, saya masuk ke bagian PT Activity-nya. Untuk bagian PT Activity, di sini saya diberikan yang pertama addressing tabel untuk device, ada R1, R2, R3, BIS1, BIS2, di mana dia diberikan interface dan IP address. Lalu pada bagian objektif, di sini saya akan mengkonfigurasikan pada bagian objektif, dua bagian, yaitu mengkonfigurasikan dynamic NAT dengan path, lalu yang kedua mengkonfigurasikan static NAT. Baik, selanjutnya pada background atau skenario, pada lab ini saya akan mengkonfigurasikan router dengan dynamic NAT dengan path, di mana saya akan mentranslate address dari 3 internal LAN ke single outside address. Lalu saya akan menambahkan untuk mengkonfigurasikan static NAT untuk ditranslatekan ke internal server address ke outside address. Baik, untuk bagian instruksinya, di sini saya akan mengkonfigurasikan atau hanya mengkonfigurasikan pada router kedua. Sini adalah router kedua. Jadi yang pertama, saya akan menggunakan ACL, name ACL, untuk mengizinkan address dari LAN 1, LAN 2, dan LAN 3 untuk ditranslatekan. Di sini spesifikasi dari LAN-nya di sini harus saya urutkan, di mana saya akan menggunakan nama R2 NAT. Dengan nama harus sesuai dengan yang diinstruksikan. Saya masuk saja ke R2. Saya langsung saja untuk command-ly. Seperti biasa, saya tekan enter, lalu saya enable, lalu saya konfigurasi terminal. Lalu di sini saya akan mengetikkan IP access list dengan standar di sini untuk yang dicontohkan namanya adalah R2 NAT. Jadi IP access list standar R2 NAT. Lalu selanjutnya saya akan mengizinkan addressing dari LAN 1, LAN 2, dan LAN 3 dengan mengetikkan permit. Di sini kita lihat untuk LAN 1 192 168 10 0, LAN 2 192 20 0, dan LAN 3 192 168 30 0. Sama. Untuk kelasnya adalah 24, sehingga di sini saya konfigurasikan di LAN 1 dulu untuk permit 192 168 10.0. Saya menambahkan wildcard masknya karena flash 24 maka 000.255. Lalu untuk LAN 2 saya hanya mengganti 20.0. Lalu dan juga untuk LAN 3, di sini saya sudah mengkonfigurasi untuk langkah pertama, yaitu menggunakan name ACL untuk mengizinkan address dari LAN 1, LAN 2, dan LAN 3 untuk ditranslatekan. Lalu untuk nama dari ACL-nya sudah saya tulis R2 NAT. Lalu kita lihat di sini kompresinya sudah 20%. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke bagian selanjutnya, di mana di sini saya akan membuat NAT pool dengan nama R2 pool. Lalu untuk nama poolnya itu, untuk poolnya harus menggunakan address pertama dari 209.165.202.118/30. Dan pool name-nya itu harus sesuai atau tepat seperti yang disyaratkan. Lalu semua translate address harus menggunakan address di outside address-nya. Baik, saya langsung saja untuk exit. Lalu saya membuat NAT pool name R2 pool dengan mengetikkan IP NAT pool R2 pool. Di sini saya membuat dulu untuk name-nya R2 pool.
Lalu poolnya itu harus menggunakan address pertama dari 209.165.201.128. Kita lihat bahwasanya di sini 128-nya dia adalah offset, sehingga akan saya ganti menjadi 209.165.201.129. Sini pada bagian komennya saya ketikkan untuk question tanda tanya. Nah, di sini saya diwajibkan untuk memulai IP address-nya. Jadi IP address-nya dari sini 209.165.201.128. Nah, tapi di sini akan saya ganti menjadi 129. Lalu saya ketikkan tanda tanya. Nah, di sini untuk IP address-nya sama. Jadi saya paste 29. Lalu saya akan mengetikkan. Nah, di sini saya diminta untuk memasukkan spesifikasi dari network mask-nya. Baik, saya langsung saja untuk network mask. Nah, untuk network mask-nya, dia karena kelasnya adalah kelas 30, maka subnet mask-nya adalah 255, 255, 255, 252. Lalu saya klik enter. Di sini untuk langkah kedua sudah saya konfigurasikan. Saya akan lihat komplexnya dia sudah berjalan 35%. Nah, langkah kedua saya sudah membuat nampulnya dengan IP address harus 209.165.201.128 dengan address-nya harus translatekan di outside address. Lalu untuk langkah ketiga, saya akan mengkonfigurasikan NAT dengan ACL dan NAT pool yang telah saya buat. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasikan NAT dengan ACL dan NAT pool yang saya buat. Baik, di sini saya masuk ke komennya, yaitu saya komen IP NAT pool, IP NAT, IP NAT insight. Source list-nya adalah, jadi di sini saya akan mengkonfigurasi NAT dengan ACL dan NAT pool yang telah saya buat. IP NAT insight source list-nya adalah yang pertama tadi ada R2 NAT. Jadi saya tuliskan saja R2 NAT pool, R2 NAT pool dan juga R2 pool. R2 pool. Lalu saya klik enter. Sini saya sudah mengkonfigurasikan NAT dengan ACL dan NAT pool yang telah saya buat. Saya lihat untuk komplexnya dia sudah berjalan 50% untuk progresnya. Lalu saya akan mengikuti langkah yang ketiga. Untuk instruksinya saya akan mengkonfigurasikan static NAT ke map lokal server PKA inside address ke address kedua dari 209.165.201.128. Baik. Jadi di sini saya akan melihat terlebih dahulu ke bagian lokal PKA-nya untuk bagian address-nya. Nah, untuk bagian address di sini saya akan melihat IP address-nya dari lokal PKA servernya, yaitu dia berada di 192.168.20.254. Baik. Di sini saya langsung saja untuk mengetikkan perintah IP NAT insight, IP NAT insight source static. Jadi saya akan set untuk static, konfigurasi static NAT ke map lokal PKA server inside address ke address kedua dari 29165.201.128. Di sini kita lihat bahwa untuk address dari lokalnya adalah 192.168.20.254, sehingga saya tuliskan saja 192.168.20.254. Lalu saya tanda tanya. Di sini saya memasukkan inside global address, harus memasukkan inside global IP address, di mana inside global IP address-nya adalah 209. Nah, karena di sini saya edit untuk octet terakhirnya menjadi 130, sehingga sini saya copy, saya tulis saja menjadi 130. 209.165.202.130. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi static NAT ke map lokal PKA server set address ke address kedua dari 209.165.202.128/30. Di sini kita akan lihat untuk komplesinya dia sudah berjalan sekitar 65% untuk progresnya. Baik, saya akan mengkonfigurasikan untuk langkah yang terakhir, saya akan mengkonfigurasikan interface yang berpartisipasi dalam NAT. Baik,
Jadi di sini saya akan mengkonfigurasikan interface tombol yang terhubung yang akan berpartisipasi di dalam NAT-nya. Kita lihat di sini bahwasanya kita hanya mengkonfigurasikan di router kedua, di mana di topologi jaringan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu outside dan juga inside. Nah, untuk bagian outside di sini dia terhubung dengan serial, dan untuk bagian inside dia terhubung dengan 2 serial dan 1 fast Ethernet. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Jadi di sini ada saya akan mengkonfigurasikan NAT untuk yang ke bagian outside-nya, serial outside. Jadi di sini untuk outside-nya dia masuk di serial, kita lihat di bagian atas ini, perkiraan saya adalah serial 010. Kita lihat serial 010 ke bagian offset. Baik, kita coba interface S010. Jadi 010 ini saya akan mengkonfigurasikan menjadi IP NAT outside. IP NAT outside. Kita lihat lebih dahulu untuk completion-nya, karena di sini tadi ternyata benar bahwasanya port interface serial 010 adalah outside, sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang di bawah ini adalah yang inside, karena untuk portnya tidak terlalu terlihat di sini. Sehingga di sini saya akan konfigurasikan interface serial 001 adalah inside. 001 dia adalah IP NAT inside. Inside, saya klik OK. Dia sudah berjalan 82%. Lalu untuk yang terakhir serialnya sudah 001 dan 010, maka pasti ada serial 000. Serial 000 adalah inside. Interface serial 000 adalah IP NAT inside, dan satu lagi untuk inside yaitu terhubung pada fast Ethernet 00. Ya, di sini fast Ethernet 00. Jadi di sini saya klik saja masukkan perintah fast Ethernet untuk masuk ke port fast Ethernet 00. Lalu di sini saya set IP NAT inside. Baik, di sini selanjutnya setelah saya konfigurasikan, saya N, lalu saya akan copy run start. Nah, di sini dia sudah membuilding konfigurasi. Baik, untuk bagian terakhir saya sudah mengkonfigurasikan interface yang partisipasi dalam NAT. Kita lihat bahwa completion-nya sudah 100%. Nah, lalu di sini untuk bagian terakhir saya ingin mengakses web page atau halaman page-nya dari Cisco PKA ini, dari LAN 1 dan LAN 2. Melalui PC 1, di sini saya akan mengkonfigurasikan desktop, lalu web browser. Sini. Saya masukkan URL-nya adalah cisco.pka. Lalu saya go. Nah, dia sudah dapat mengakses ke server Cisco PKA-nya. Lalu saya akan copy untuk URL-nya. Nah, di sini saya akan konfigurasi ke lokal servernya. Sini saya masuk ke bagian desktop seharusnya. Masuk ke bagian web browser. Lalu saya ketik URL-nya. Dia juga sudah mengkonfigurasi. Lalu saya akan cek result-nya. Dia completion-nya sudah 100%. Lalu saya cek result. Nah, di sini ada tertulis congratulations. Jadi saya telah menyelesaikan dan mengkomplit paket tracer, implement static dan dynamic NAT activity. Nah, untuk skornya juga sudah selesai, yaitu 100/100, dan item count-nya adalah 8/8. Jadi di sini saya sudah mengkonfigurasikan secara keseluruhan. Baik, di sini saya langsung saja close. Baik, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai PKA dari 681 yang berjudul Configure NAT for IPv4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan saya dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih dan selamat pagi.